Zankyou no Terror, Terror in Resonance adalah serial anime orisinal yang dirilis pada tahun 2016, disutradarai oleh Shinichiro Watanabe dan diproduksi oleh studio MAPPA. Anime ini tidak diadaptasi dari manga atau novel sehingga menawarkan cerita yang sepenuhnya baru. Dengan penulisan skenario oleh Keiko Nobumoto dan musik yang digubah oleh Yoko Kanno, serial ini berhasil menciptakan atmosfer yang intens dan penuh emosi. Zankyou no Terror berbelah Tokyo yang terguncang oleh serangkaian aksi teror yang dilakukan oleh dua remaja misterius, 9 dan 12, yang membentuk kelompok teroris bernama Sphinx. Mereka mencuri bahan nuklir dari fasilitas pemerintah rahasia dan melancarkan serangkaian ledakan bom. Tetapi sebelum setiap serangan, mereka merilis video enigma yang berisi teka-teki sebagai petunjuk bagi pihak berwenang untuk mencegah serangan berikutnya. Namun, 9 dan 12 bukan teroris biasa. Mereka adalah korban dari eksperimen manusia yang dilakukan oleh pemerintah Jepang, yang bertujuan menciptakan anak-anak dengan kecerdasan luar biasa. Setelah berhasil melarikan diri dari fasilitas tersebut, mereka memutuskan untuk membongkar kebenaran di balik eksperimen tersebut melalui aksi teror mereka. Di tengah kekacauan, seorang gadis remaja bernama Lisa Mishima tanpa sengaja terlibat dalam rencana mereka setelah sebuah pertemuan yang tidak disengaja selama ledakan pertama. Dipaksa untuk memilih antara kematian atau menjadi bagian dari kelompok mereka, Lisa memilih bergabung yang membawa hidupnya ke dalam dunia penuh bahaya dan rahasia gelap. Sementara itu, seorang detektif veteran bernama Kenjiro Shibazaki mulai menyelidiki kasus ini. Shibazaki, yang jenius namun dikucilkan dari Departemen Kepolisian karena insiden masa lalu, menjadi satu-satunya orang yang mampu mengikuti teka-teki kompleks yang ditinggalkan oleh Sphinx. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin ia menyadari bahwa serangan ini lebih dari sekadar aksi teror biasa, tetapi merupakan seruan putus asa untuk membongkar rahasia gelap pemerintah. Cerita anime ini dipenuhi dengan tema-tema yang mendalam, seperti trauma masa lalu, balas dendam, dan pencarian identitas. 9 dan 12, meski melakukan aksi yang dapat digolongkan sebagai terorisme, diceritakan sebagai karakter yang kompleks dengan motivasi yang didorong oleh penderitaan masa kecil mereka akibat eksperimen pemerintah. Anime ini mempertanyakan batas antara keadilan dan balas dendam, serta dampak trauma terhadap moralitas seseorang. Hubungan dinamis antara 9, 12, Lisa, dan Shibazaki membentuk inti cerita, menciptakan ketegangan psikologis yang terus memuncak sepanjang seri. Tidak hanya fokus pada aksi dan ketegangan, Zankyou no Terror juga mengeksplorasi isu-isu sosial yang relevan seperti kebebasan individu, pengawasan pemerintah, dan dampak eksperimen manusia. Musik dalam Zankyou no Terror yang dikomposisi oleh Yoko Kanno menambah kedalaman emosional dan atmosferik pada cerita, dengan track yang mencerminkan perasaan kesepian, ketegangan, dan harapan yang hancur. Visual yang digarap oleh studio MAPPA juga memukau, dengan latar belakang Tokyo yang gelap dan penuh detail, menciptakan kontras antara dunia nyata dan aksi teror yang penuh ketegangan. Zankyou no Terror mendapat pujian karena narasi yang mendalam, karakter yang kompleks, dan kualitas produksi yang tinggi. Namun beberapa kritikus merasa bahwa endingnya terasa agak terburu-buru, meninggalkan beberapa plot point yang tidak sepenuhnya diselesaikan. Meski demikian, anime ini tetap dianggap sebagai karya yang berani dan unik, yang mampu memikat penonton dengan cerita yang memadukan thriller psikologis, misteri, dan drama yang mendalam. Zankyou no Terror mendapatkan penilaian tinggi di platform seperti My Anime List karena berbagai alasan yang berkaitan dengan kualitas cerita, penyutradaraan, serta aspek teknis yang sangat diperhatikan oleh para kritikus dan penonton yang menyukai karya-karya yang lebih mendalam. Namun, meskipun memiliki penilaian yang baik, anime ini cenderung kurang populer atau tergolong underrated dalam komunitas anime yang lebih luas. Berikut adalah penjelasan lebih detail mengenai hal tersebut. Sutradara terkenal, serial ini disutradarai oleh Shinichiro Watanabe, yang sebelumnya sukses dengan karya-karya seperti Cowboy Bebop dan Samurai Champloo. Namanya membawa ekspektasi tinggi karena keahliannya dalam menciptakan cerita yang unik, karakter yang kuat, dan atmosfer yang khas. Kehadirannya sebagai sutradara meningkatkan kredibilitas anime ini di mata banyak penggemar dan kritikus. Cerita yang unik dan mendalam menonjol karena ceritanya yang orisinil, berfokus pada tema terorisme,
balas dendam, dan eksperimen manusia yang jarang dieksplorasi dalam anime. Serial ini tidak hanya mengandalkan aksi tetapi juga menggali isu-isu sosial seperti pengawasan pemerintah, manipulasi media, serta pertanyaan moral tentang keadilan. Pendekatan yang lebih dewasa dan berani ini menarik perhatian penonton yang menyukai cerita yang lebih kompleks dan reflektif. Karakterisasi yang kuat. Karakter-karakter utama seperti 9-12, Lisa, dan detektif Shibazaki ditulis dengan kedalaman emosional yang membuat mereka terasa manusiawi dan relatable. 9 dan 12 bukanlah antagonis atau protagonis yang jelas, melainkan karakter abu-abu moral yang motivasinya bisa dipahami jika dilihat dari sudut pandang mereka. Karakter-karakter ini menantang norma standar hero-villain, menambahkan lapisan kompleksitas pada cerita. Musik yang diubah oleh Yoko Kanno memberikan lapisan emosional yang mendalam pada anime ini. Soundtracknya mampu menciptakan suasana yang tegang, melankolis, dan reflektif, memperkuat momen-momen penting dalam cerita. Kombinasi antara musik yang atmosferik dan visual yang detail oleh studio MAPPA memberikan pengalaman sinematik yang luar biasa bagi penonton. Anime ini menawarkan kritik sosial yang halus namun tajam terhadap kekuasaan pemerintah dan yang efek trauma pada individu. Banyak penonton yang menghargai bagaimana anime ini menyajikan cerita yang tidak hanya untuk hiburan tetapi juga sebagai bahan renungan tentang isu-isu nyata. Anime ini menampilkan tema yang berat dan gelap seperti terorisme, trauma, dan eksperimen manusia yang mungkin tidak menarik bagi penonton yang lebih menyukai cerita ringan atau genre shonen yang lebih optimis. Karena tema dan narasi yang lebih filosofis, anime ini lebih cocok untuk penonton dewasa atau mereka yang mencari pengalaman menonton yang lebih dalam. Tidak seperti anime populer lainnya yang mengandalkan aksi spektakuler, komedi atau elemen romantis, Zeng difokus pada cerita yang lambat dan atmosfer yang tegang. Ini bisa membuatnya kurang menarik bagi penonton yang lebih suka aksi cepat, karakter dengan kekuatan super, atau alur cerita yang lebih sederhana. Jumlah episode yang singkat, hanya 11 ekat. Dengan hanya 11 episode, beberapa penonton merasa cerita anime ini tidak memiliki cukup ruang untuk berkembang sepenuhnya, terutama di bagian akhir yang dinilai terlalu terburu-buru. Akibatnya, anime ini mungkin tidak sepadat atau sememorable anime lain yang memiliki lebih banyak waktu untuk mengembangkan dunia dan karakter. Zankyou no Terror tidak menerima kampanye pemasaran besar-besaran dibandingkan dengan anime-anime blockbuster lainnya. Studio MAPPA pada saat itu belum sepopuler sekarang, hingga anime ini tidak mendapatkan exposure yang cukup untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Hal ini menyebabkan banyak penggemar anime mungkin tidak menyadari keberadaan serial ini. Seperti yang memiliki sequel, spin-off, atau adaptasi media lainnya, Zankyou no Terror adalah serial mandiri tanpa kelanjutan. Hal ini membuat popularitasnya tidak bertahan lama dibandingkan dengan anime yang bisa terus-menerus menarik perhatian audiens melalui musim baru atau adaptasi media lain seperti manga, novel, atau film. Kesimpulan secara keseluruhan, Zankyou no Terror dihargai oleh penonton yang menyukai cerita yang lebih dalam, kompleks, dan berani mengangkat tema sensitif. Namun, karena pendekatannya yang tidak konvensional, tema yang berat, dan kurangnya unsur hiburan mainstream, anime ini lebih menjadi favorit di kalangan penonton khusus, membuatnya kurang populer di kalangan audiens yang lebih luas. Meskipun begitu, anime ini tetap menjadi bagi mereka yang mencari menonton yang lebih reflektif dan bermakna. Demikian rekap video kita kali ini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan rekap-rekap selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.